Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat penyajian data berupa tabel distribusi frekuensi dan juga tabel distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari, dan juga lebih dari. Nah, sekarang kita akan belajar membuat penyajian data menggunakan histogram, poligon, dan juga OGIF. Dari data tabel distribusi frekuensi, kita bisa sajikan dalam bentuk diagram, yaitu histogram dan juga poligon. Sedangkan dari data tabel distribusi frekuensi kumulatif, baik kurang dari maupun lebih dari, itu bisa kita sajikan ke dalam diagram berupa OGIF. Baiklah, langsung saja kita belajar cara membuat histogram. Nah, histogram itu apa sih? Jadi histogram itu adalah penyajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan batang-batang berhimpit yang lebarnya sama. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Datanya adalah hasil ulangan kelas 12. Nah, dari data ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk histogram. Nah, jadi dari tabel distribusi frekuensi kita sajikan dalam bentuk histogram. Nah, untuk membuat histogram, langkah pertama adalah kita buat dua garis tegak dan juga mendatar. Nah, jadi kita buat garis tegak dan juga garis mendatar atau sumbu Y dan sumbu X. Nah, garis tegak ini merupakan frekuensi dari data ini. Kemudian garis mendatar merupakan interval kelasnya. Ini interval. Kita masukkan frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi frekuensinya kita isi 9 atau lebih ya, karena paling tinggi itu 9. Kemudian untuk garis mendatar atau kelas interval biasanya memakai tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, untuk kelas pertama tepi bawahnya adalah, masih ingat cara mencari tepi bawah? Yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama itu 64,5. Jadi kita isikan di sini 64,5 sampai tepi atas. Tepi atasnya berarti tinggal ditambah 0,5. 69 tambah 0,5 jadi 69,5. Jadi kelas pertama itu dari 64,5 sampai 69,5. Kemudian kelas kedua yaitu dari 69,5 sampai dengan 74,5. Dari 69,5 sampai 74,5. Kelas ketiga dari 74,5 sampai 79,5. Nah, kelas terakhir berarti dari 89,5 sampai 94,5. Untuk kelas pertama dari 64,5 sampai 69,5 itu frekuensinya ada 6. Jadi kita buat batang yang tingginya sejajar dengan 6 karena frekuensi kelas pertama yaitu 6. Kita lanjut ke kelas kedua. Kelas kedua adalah 69,5 sampai 74,5. Kita lihat frekuensinya kelas kedua itu adalah 7. Berarti kita buat batang yang tingginya 7. Kemudian kita buat batang kelas ketiga. Kelas ketiga itu berarti dari 74,5 sampai 79,5. Kita lihat kelas ketiga frekuensinya adalah 9. Berarti kita buat batang yang tingginya 9. Lanjut ke kelas berikutnya yaitu dari 79,5 sampai 84,5. Ini kelas keempat. Kelas keempat frekuensinya adalah 4, berarti kita buat batang yang tingginya itu 4. Lanjut ke kelas kelima, itu dari 84,5 sampai 89,5. Frekuensinya adalah 2, berarti kita buat batang yang tingginya 2. Lanjut ke kelas terakhir yaitu dari 89,5 sampai 94,5. Frekuensinya adalah 2, berarti kita buat batang yang tingginya 2. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan histogram. Nah, gampang kan cara membuat histogram? Nah, histogram ini mirip dengan diagram batang ya. Cuman yang membedakan antara histogram dan diagram batang adalah
Kalau diagram batang, antar batangnya itu ada jarak. Sedangkan kalau histogram, batang-batangnya itu himpit atau tidak ada jaraknya. Nah, kalau ini histogram, selanjutnya kita akan membuat poligon. Cara membuat poligon itu gampang ya. Jadi dari histogram ini, di batang atas tengahnya kita buat titik-titik. Ini kita buat titik. Di sini tengahnya kita buat titik. Di sini kita buat titik, di sini juga titik. Di sini di awal titik, di sini juga titik. Nah, dari titik-titik tersebut kita tarik garis lurus. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai akhir di titik ini. Nah, garis ini namanya poligon. Jadi histogram dan juga poligon itu biasanya disajikan berbarengan. Namun ada kalanya poligon itu disajikan secara tersendiri. Kalau poligon disajikan secara tersendiri, berarti tinggal kita hapus saja batangnya menjadi seperti ini. Nah, kalau ini berarti histogram plus poligon. Nah, histogram itu yang batangnya, kemudian kalau poligon itu yang garis-garis ini. Kalau batangnya dihilangkan, nah berarti ini cuma poligon. Nah, biasanya untuk poligon itu di garis mendatarnya, titiknya kita memakai nilai tengah 67, 72, 77, 82. Nah, pakai ini. Oke, gampang ya untuk membuat histogram dan juga poligon. Kita lanjut ke OGIF. Kalau tadi histogram dan juga poligon itu datanya diambil dari tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau OGIF itu datanya diambil dari tabel distribusi frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Itu buatlah diagram OGIF dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga lebih dari. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini, kita diminta untuk membuat OGIF. Cara membuat OGIF dari tabel distribusi frekuensi kumulatif, seperti biasa kita buat dua garis, tegak dan juga mendatar. Nah, yang tegak itu kita isi frekuensi, kemudian yang mendatar kita isi dengan tepi bawah dan juga tepi atas, seperti kita membuat histogram. Mulai dari kelas pertama, yaitu yang nilainya kurang dari 69, frekuensinya ada 6. Berarti kelas pertama itu 64 sampai 64,5 sampai 69,5. Nah, frekuensinya tadi ada 6. Berarti dari 69,5 kita tarik ke atas sejajar dengan 6. Dari 69 sampai 69,5 sampai 74,5 frekuensinya ada, berarti dia kurang dari 74. Frekuensinya ada 13. 13 itu ada di sini ya, di atas 12. Lanjut, interval 74,5 sampai 79,5 itu artinya kurang dari 79. Frekuensinya ada 22. 22 berarti di atasnya 21 di sini ya. Kurang lebih di sini. Interval 79,5 sampai 84,5 itu artinya kurang dari atau sama dengan 84. Frekuensinya ada 26. 26 berarti di bawah 27 di sini kurang lebih. Interval 84,5 sampai dengan 89,5 itu artinya kurang atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 89, frekuensinya ada 28. Di atas 27 ya, 28 itu.
dan interval terakhir yaitu 89,5 sampai dengan 94,5. Itu artinya kurang dari atau sama dengan 94, frekuensinya ada 30. Nah, kemudian kita tarik garis dari tepi bawah kelas pertama. Kita tarik garis seperti ini. Nah, jadi ini namanya OGIF dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Buatlah diagram OGIF dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari berikut. Di sini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di video sebelumnya kita sudah pernah belajar cara membuat tabelnya. Nah, kita diminta untuk menyajikan tabel ini, data dari tabel ini ke dalam OGIF. Langkah pertama seperti biasanya, kita buat dua garis, tegak dan juga mendatar. Untuk yang tegak itu kita isi dengan frekuensi, dan yang mendatar kita isi dengan interval kelas tepi bawah dan tepi atas. Interval kelas pertama dari 64,5 sampai dengan 69,5, kita lihat berarti dia nilainya lebih besar dari 65. Frekuensinya ada 30. Ke atas sejajar dengan 30. Nah, kurang lebih di sini. Interval kedua lebih besar dari 70. Frekuensinya adalah 24. Dari sini ke atas sejajar dengan 24. Kurang lebih di sini. Interval berikutnya yaitu yang nilainya lebih besar dari 75. Frekuensinya ada 17. Ke atas 17 itu kurang lebih di sini. Nah, di sini. Kemudian interval berikutnya yaitu lebih besar atau sama dengan 80. Frekuensinya ada 8. 8 itu kurang lebih di sini. Ya, kita tarik, berarti titiknya di sini. Interval berikutnya itu yang lebih besar dari 85. Frekuensinya ada 4. Kurang lebih ada di sini posisinya di atas 3. Berarti titiknya di sini. Kemudian interval selanjutnya yang nilainya lebih besar dari 90, frekuensinya ada 2. 2 berarti di sini di bawah 3. Kurang lebih di sini titiknya. Nah, untuk tepi atas terakhir berarti frekuensinya kita buat 0. Kita tarik garis dari sini ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan diagram OGIF dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Bisa kita bandingkan. Nah, kalau yang kurang dari itu garisnya naik, sedangkan yang kumulatif lebih dari itu garisnya menurun. OGIF yang naik itu bisa kita sebut dengan OGIF positif. Sedangkan yang ini yang menurun bisa kita sebut OGIF negatif. Oke, gampang ya untuk cara membuat diagram OGIF, baik itu yang positif maupun yang negatif.